Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perkenankan kami mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang ataupun sebagai warga tamu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah ada beberapa warta lisan. Yang pertama yaitu dari Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa, yaitu Panitia Persekutuan Udara Terbuka. Setelah ibadah pada hari ini akan ada kegiatan galang dana, yaitu berupa bernyanyi dan bermain musik setelah ibadah minggu. Kami mohon kita sehati, sepikir, sedoa untuk mendukung kegiatan PUT teman-teman pemuda dan mahasiswa. Dari Pokja Anak, pukul 9 nanti ada dolanan. Jadi anak-anak kita ada kegiatan dolanan, semoga kegiatan ini diikuti oleh anak-anak kita dengan penuh sukacita, dan orang tua juga mendukung selalu bersama-sama jemaat. Ibadah Perjamuan Kudus Pembangunan pada tanggal 7 Agustus, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengikuti persiapannya, yaitu di ibadah-ibadah Patuen, dan juga nanti akan ada ibadah persiapan terakhir tanggal 6 Agustus di gereja. Sebelum ibadah kita mulai, mohon handphone Bapak Ibu sekalian, telepon genggam untuk di mode pesawat atau mode getar sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Ibadah pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 1 bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuki hari Tuhan saat ini dengan kita membangun ibadah dan memulainya dalam satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas perjumpaan ibadah kita pada saat ini, kita terima dari yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 sampai bait yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ungkapan pujian kita adalah ungkapan pengakuan dan juga merupakan ungkapan ajakan di dalam kehidupan kita, supaya kita memuliakan Tuhan Allah, supaya kita bersyukur dengan sebulat hati kepadanya, supaya kita siap untuk mendengar apa yang menjadi firman-Nya. Mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat keberadaan diri kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini kita memang memuliakan Tuhan atau justru sebaliknya? Apa kita juga sungguh-sungguh dalam hidup ini selalu bersyukur kepada Dia atau sebaliknya menggerutu dan mengeluh? Apa kita juga memang sungguh-sungguh selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan atau justru sering menghindar dari apa yang sebenarnya Tuhan firmankan untuk kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menyadari akan keterbatasan kita masing-masing. Kita menyadari akan ketidakmampuan kita. Tindakan Allah adalah tindakan yang mulia, tapi sering sekali tindakan kita adalah tindakan yang cela. Tindakan Allah adalah tindakan Allah yang mengasihi.
Tapi sering sekali dalam hidup kita ini, kita justru hidup dalam kebencian. Oleh karena itu pada pagi hari ini, dalam peribadahan ini, mari bersama-sama kita mengakui atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kasih setia penyertaan dan pendampingan-Mu nyata atas hidup kami. Dan Engkau juga menyatakan kebaikan yang begitu nyata bagi kami ketika Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Bersama-sama membangun ibadah, menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Apa yang kami lakukan biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Namun ketika kami ada dalam perjumpaan ini, kami juga disadarkan akan keberadaan diri kami masing-masing. Sesungguhnya kami anak-anak-Mu ini sering hidup tak sesuai dengan kehendak dan apa yang menjadi firman-Mu. Kami sering hidup berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengerjakan pekerjaan yang mulia. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Tapi Engkau juga melihat Tuhan, apa yang sungguhnya ada terjadi di dalam kehidupan kami. Tindakan kami sering berbeda dengan tindakan-Mu. Cara hidup kami sering berbeda dengan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan ketika Engkau menyelamatkan kami, sering sekali kami juga tak menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam ketidakmampuan kami untuk menghayati akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, perkenankan kami mohon belas pengasihan Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Lebih dari itu Tuhan akan mampukan kami untuk terus belajar hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya biarkanlah hidup kami ini juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya akan kebaikan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang akan merangkul kami untuk hidup di dalam kasih kekal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Menegaskan apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita, mari kita kembali angkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 371 bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Sang Pengampun mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita.
Pagi hari ini ia memberitakan kepada kita rahmat-Nya, berita anugerah-Nya. Menurut Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan mari seiring dengan berita pengampunan ini kembali kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Hitung jemaat 33 bait 4 dan 6. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas karunia dan berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk bisa memahami akan firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa pula untuk Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi Bapak Pendeta. Demikian Bapak, suruh doa permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian firman-Nya. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa,
sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pagi hari ini Tuhan menyapa kita kembali dengan firman-Nya. Bacaan kita berbicara tentang doa. Dan saya yakin bahwa kita semua adalah umat Tuhan yang senantiasa menghidupi kehidupan kita ini dengan doa. Kita akan belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dari yang dinarasikan oleh penulis Injil Lukas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang tidak pernah terpisahkan dari doa. Kalau kita mendapatkan gambaran yang ada di dalam Injil-Injil, itu sangat nyata. Banyak diceritakan bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah ada dalam doanya. Ia ada untuk dekat dengan Bapanya. Pagi-pagi benar
Bahkan para muridnya mencarinya kemana sungguhnya dia pergi, tetapi sungguhnya dia pergi untuk berada di tempat yang sunyi dan kemudian dia berdoa. Pada aktivitas siang hari di tengah-tengah pelayanan pun juga diberitakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menyempatkan dirinya untuk berdoa kepada Bapanya. Apalagi malam hari. Setelah semua aktivitas pelayanan yang dilakukannya, dia selalu menyempatkan dirinya untuk berdoa kepada Bapanya. Itu kalau dilihat dari waktu yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan berdoa. Dalam aktivitas juga sangat jelas. Sebelum Tuhan Yesus makan roti bersama dengan murid-muridnya, ia mengucap syukur di dalam doanya. Di tengah-tengah kegembiraannya, kesukacitaannya, menjalani kehidupan ini, ia berdoa kepada Bapa. Bahkan di tengah-tengah kesesakan, penderitaan, kepahitan hidup, seperti ia berada di Taman Getsemani, ia berdoa kepada Tuhan. Bahkan tak jarang, Injil memberitakan kepada kita, semalam-malaman dia berdoa kepada Bapanya. Inilah kehidupan doa Yesus. Hidupnya tidak pernah lepas dari doa. Dan para muridnya tentu tahu akan hal itu. Mereka tahu bahwa guru mereka itu adalah sang pendoa. Karena hidupnya selalu diisi dengan doa. Para murid tahu bahwa Putra Allah itu begitu menikmati ketika ia ada dalam persekutuan dengan Bapanya. Dan para murid tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti berdoa. Nah, pengenalan para murid terhadap Yesus yang berdoa, sang guru yang menjadi pendoa ini, yang kemudian tampaknya menimbulkan rasa kagum di dalam diri mereka, bahkan membangkitkan semangat mereka untuk apa? Untuk berdoa, untuk belajar berdoa. Mereka dipengaruhi oleh sikap doa Yesus di dalam kehidupannya, sehingga pada saat itu ketika mereka pada akhirnya melihat Yesus berdoa dan selesai berdoa, mereka kemudian meminta kepada Tuhan, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Demikian diungkapkan dalam bacaan kita. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sebuah permohonan dari para murid. Permohonan yang timbul dari dalam diri mereka karena mereka mengetahui dan kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Ia selalu berdoa dan selalu berdoa. Atas dasar permintaan murid-murid inilah saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana mereka harus berdoa. Ayat yang kedua, 3 dan 4 mengungkapkan kepada kita, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Versi pendek dari doa Bapa kami yang agak berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam Injil Matius. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam narasi Lukas ini tidak hanya mengajarkan apa yang harus diucapkan oleh murid-muridnya di dalam doanya. Tidak hanya itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan dasar dari doa yang diucapkan dan bagaimana seorang itu harus menempatkan dirinya di hadapan Allah ketika ia sedang berdoa. Ini yang jauh penting yang ditekankan oleh penulis Injil Lukas. Bukan sekedar bagaimana dia mengucapkan doa kepada Allah, tetapi bagaimana
seseorang itu harus menempatkan dirinya di hadapan Allah ketika dia sedang berdoa. Itu yang mau ditekankan oleh penulis Injil Lukas. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan kepada kita demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah ia memberikan kepada mereka pengajaran tentang bagaimana mereka harus mengucapkan doa itu kepada Allah. Kalau kita menghayati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 seolah-olah berbicara hal yang gampang, hal yang mudah dalam kehidupan kita. Tentang doa, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Begitu kan yang diungkapkan kepada kita. Seolah-olah doa itu adalah perkara yang gampang karena kita tinggal mencari, kita tinggal mengetok, kita tinggal mencari yang lain. Seolah-olah seperti itu. Tapi mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat keberadaan diri kita masing-masing ketika kita mempraktekkan doa itu di dalam kehidupan kita. Seolah-olah apa yang disampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mintalah apa saja kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan, begitu. Tapi dalam hidup kita kan persoalannya enggak sederhana seperti itu kan. Faktanya yang kita alamikan tidak sederhana seperti itu. Ada yang sudah bertahun-tahun memohon kepada Tuhan tetapi kok juga ternyata tidak mendapatkan. Lalu bagaimana dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Katanya kalau mencari ya mendapat. Mengetok pintu akan dibuka. Mengapa saya belum mendapatkannya? Inilah realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Ternyata kehidupan doa tidak sederhana seperti apa yang diungkapkan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk melihat ayat ini dalam konteksnya. Mari kita pahami maksud Tuhan Yesus dari apa yang disampaikan kepada kita, bahwa siapa yang meminta, siapa yang mengetok, siapa yang mencari, itu pasti akan mendapat dibukakan. Apa maksud Tuhan Yesus? Kita mulai saudara-saudara dengan perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian ayat sebelumnya dikatakan begini, bahwa ada seorang kedatangan tamu pada malam hari, dan kemudian ia tidak memiliki sesuatu untuk dihidangkan. Kemudian dia mengetuk pintu rumah sahabatnya, dan kemudian dia mendapatkan bantuan dari sahabatnya untuk sesuatu yang perlu dihidangkan kepada tamunya. Itu yang diungkapkan kepada kita. Mengapa dia mendapatkan? Mengapa dia mendapatkan itu dari temannya, dari sahabatnya? Karena sekali lagi saudara-saudara, karena mereka itu adalah sahabat. Mereka sama-sama menghidupi tradisi yang sama. Yaitu bahwa menyambut tamu itu adalah sebuah keluhuran. Seorang tamu, kapanpun dia datang. Entah pagi, entah siang, entah malam, entah tengah malam, atau entah menjelang pagi, itu harus disambut dengan layak. Oleh karena itu ketika mereka kedatangan tamu dan sedang tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, maka yang lain walaupun sudah tidur akan bangun untuk membantu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya,
namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara-saudara, hubungan persahabatan mereka itu sudah melampaui rasa sungkan, rasa malu atau takut merepotkan. Sudah melampaui itu semua. Merepotkan, iya memang merepotkan saudara-saudara. Dalam tradisi Israel, dalam tradisi orang-orang hidup pada zaman itu, yang namanya kalau sudah tidur itu berarti pintu sudah ditutup dan kemudian mereka tidur bersama-sama dalam ruangan itu. Kalau membangunkan satu orang itu berarti membangunkan semuanya. Tidak bisa tidak. Merepotkan, iya. Merepotkan. Tetapi karena persahabatan saudara-saudara, karena hubungan inilah yang kemudian tetap memungkinkan siapapun juga yang meminta, yang mengetok pintu, itu mendapatkan dari sahabatnya. Jadi kuncinya saudara-saudara, itu adalah pada relasi. Itu kuncinya. Doa itu adalah sebuah relasi. Oleh karena dalam kehidupan kita jangan memandang bahwa doa kita itu adalah sebuah kewajiban, pasti akan membosankan. Yang namanya kewajiban itu pasti suatu saat kita akan mengatakan itu sangat membosankan. Doa itu bukan kewajiban. Doa itu juga bukan sarana bagi kita untuk memaksa Tuhan, bukan. Jangan memahami doa pula sebagai sebuah pamer kesalehan. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Doa itu adalah hubungan, doa itu adalah relasi kita. Relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dalam persahabatan kita dengan Tuhan. Relasi kita dalam hubungan kita sebagai anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan kita. Mari kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa realitas kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kenyataan kehidupan kita keseharian itu, sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain itu semuanya didasarkan atas relasi kita. Jadi sesuatu yang aku dapatkan atau yang kita dapatkan itu selalu didasarkan atas relasi kita dengan orang lain. Kita mendapatkan kasih, pengorbanan dari hubungan orang tua kita dengan anaknya. Kita mendapatkan keuntungan bisnis dari apa? Dari relasi kita dengan partner kerja bisnis kita. Kita mendapatkan perhatian. Dari apa? Dari hubungan pertemanan kita dengan orang lain. Kita mendapatkan perhatian itu. Kita mendapatkan kasih dari hubungan suami dan istri. Kita mendapatkan gaji itu dari hubungan antara pegawai dan tuan dan majikan. Begitu. Apa yang kita dapatkan itu didasarkan dari apa yang sesungguhnya ada dalam hubungan kita. Demikian pula halnya dengan kehidupan doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dasar dari doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau dasar doa kita itu adalah hubungan dengan Allah, mari kita bertanya. Sudahkah kita punya hubungan dengan Tuhan? Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Baru dari sini kita akan bicara dapat apa dari doa yang kita ucapkan. Misalnya saudara-saudara, kalau seorang istri minta gaji kepada suaminya, hubungan itu cocok atau mboten? Saya seorang istri, kemudian saya minta kepada suami saya gaji. Cocok atau mboten? Oh, enggak cocok. Gaji itu hanya diberikan dalam hubungan tuan dan majikan. Kalau dia meminta kasih sayang kepada suami, itu hal yang wajar.
Kalau seorang anak minta keuntungan bisnis kepada orang tuanya misalnya saja, apa kita mengatakan wajar? Enggak, itu bukan hubungan yang wajar. Dia pasti tidak akan mendapatkannya. Kalau seorang anak meminta kasih dan pengorbanan dari orang tua, dia pasti akan mendapatkannya, tapi tidak untuk keuntungan bisnis. Karena itu tidak cocok dengan hubungannya. Seorang pegawai meminta kasih dan pengorbanan kepada majikannya, pasti tidak cocok. Dan pasti dia tidak akan mendapatkannya. Kalau gaji, ia pasti akan mendapatkannya. Karena hubungan yang cocok itulah, dari hubungan yang match itulah sebenarnya dia akan mendapatkan sesuatu. Banyak orang percaya di dalam kehidupan kita, atau mungkin juga kita, belum menempatkan hubungan yang benar dengan Allah. Belum membangun relasi yang baik dengan Allah. Kemudian kita sudah minta ini dan itu. Padahal kalau tidak terlebih dahulu kita membangun hubungan yang benar dengan Allah, akibatnya kita bisa menjadi salah. Kita bisa minta hal yang salah dan kemudian kalau kita meminta hal yang salah pasti kita tidak akan mendapatkannya. Seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Seorang istri meminta gaji kepada suaminya, itu tidak cocok. Seorang anak meminta keuntungan bisnis kepada orang tuanya, itu tidak cocok. Seorang pegawai minta pengorbanan kepada bosnya, tidak cocok, itu tidak cocok. Mereka tidak akan menerima, karena apa? Karena tidak cocok dengan hubungan yang ada. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang menjadi bacaan kita tadi saudara-saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta mereka menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Ayat yang ke-9 dan ke-10 ini harus dipahami dalam konteks di atas. Yesus dengan ini mau mengatakan kepada kita, jika kita ada dalam hubungan yang benar dengan Allah, maka kita menjadi tahu apa yang pantas kita minta di dalam doa kita sehingga hubungan itu adalah hubungan yang benar. Bahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat yang ke-11 dan 12 ini mengatakan kepada kita seorang bapak tak akan memberikan ular kalau anaknya minta ikan. Seorang bapak tak akan memberi kalajengking kalau anaknya minta telur. Hal ini juga sebenarnya berarti saudara-saudara, jika kita ada dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu hubungan persahabatan dengan Allah, hubungan anak dan bapa, maka kita menjadi tahu apa yang layak untuk kita minta. Kalau kita dalam hubungan yang baik, kita tahu apa yang layak kita minta kepada Bapa, apa yang layak kita minta kepada sahabat kita. Tidak akan salah. Karena sesungguhnya kita akan mengenal permintaan yang benar kepada Allah kita sebagai sahabat, kepada Allah kita sebagai Bapa kita. Katakanlah begini, seorang anak Tuhan itu tidak akan meminta di dalam doanya supaya musuhnya itu dihancurkan oleh Tuhan misalnya. Seorang anak Tuhan itu tidak akan meminta kepada bapaknya supaya perselingkuhannya yang dilakukan itu tidak diketahui orang lain misalnya. Tidak akan berdoa seperti itu. Karena itu tidak cocok dengan hubungan dirinya dengan Bapa, dirinya sebagai sahabat Allah. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, melalui narasi yang dituliskan Lukas, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita
Kalau hubungan kita ini benar dengan Allah, maka permintaan kita kepada Allah itu juga pasti benar. Kalau hubungan kita ini benar, pasti permintaan kita itu akan sesuai dengan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, minta maka kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketok pintu akan dibukakan. Itu dalam konteks ketika kita itu ada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan sebagai sahabat kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Yakinilah itu pasti akan ada dan nyata terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi konteksnya adalah bahwa doa itu dibangun dalam hubungan yang benar. Jadi pertama-tama berdoalah, tetapi juga bangunlah hubunganmu yang benar dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui narasi Lukas ini? Paling tidak saya bisa melihat 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa minat, hasrat, keinginan untuk berdoa itu diajarkan melalui keteladanan. Sebagaimana keteladanan Tuhan Yesus yang membangkitkan hasrat, semangat para muridnya untuk belajar berdoa. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, maukah kita juga menjadi teladan bagi yang lain untuk kehidupan doa kita? Maukah kita menjadi teladan bagi yang lain? Teladan bagi anak-anak kita, teladan bagi orang lain dalam kehidupan doa kita. Sebagaimana Tuhan Yesus yang menjadi teladan atas kehidupan doa para muridnya, menimbulkan hasrat supaya mereka itu belajar berdoa. Maukah kita? Yang kedua, saudara-saudara, maukah kita memeriksa hubungan kita dengan Tuhan kembali? Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan persahabatan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan bapa dan anak. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang akrab. Mari kita mengingat di dalam kehidupan kita. Mari kita juga mengingat bahwa doa itu didasari atas hubungan. Tanpa hubungan yang dekat, tanpa hubungan yang benar, maka doa-doa yang kita ucapkan akan tetap menjadi pergumulan. Tanpa hubungan yang benar. Karena doa itu dibangun di atas dasar hubungan. Oleh karena itu kalau kembali kita mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam dasar peribadahan kita tadi, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Doa yang bertele-tele menunjukkan bahwa mereka tidak ada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa mereka tidak dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapamu mengetahui. Itu artinya di situ ada kedekatan. Ada hubungan yang akrab, hubungan yang begitu intim sehingga doa pun sesungguhnya sudah diketahui oleh Bapa, oleh Tuhan kita. Maukah kita saudara-saudara dalam hidup kita ini kembali terus belajar untuk memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kehidupan doa kita pun pada akhirnya juga akan menjadi baik dan menjadi baik. Karena ketika kita mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan, kita juga akan belajar untuk mengoreksi setiap ungkapan doa kita apakah cocok dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara saya ingin mengatakan, hidupilah hidup kita dengan doa. Hidupilah keluarga kita dengan doa. Kita masih di bulan keluarga ini. Kita diajar, ditantang untuk ikut serta dalam karya Allah. Dan saya menghayati bahwa karya Allah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tidak mungkin tanpa doa. Sebagaimana Tuhan Yesus yang boleh menyelesaikan seluruh karyanya di dunia ditopang oleh doanya, oleh kehidupan doanya. Maka kita pun juga akan dimungkinkan untuk terlibat dalam karya Allah. Siapapun kita melalui keluarga-keluarga kita. Itu hanya dimungkinkan jika kita ini juga menopangnya di dalam kehidupan doa kita.
Hiduplah sebagai pribadi yang berdoa. Hiduplah sebagai keluarga yang terus berdoa. Nyatakan dalam kehidupan kita, kita adalah keluarga yang terus belajar untuk berdoa, menopang karya Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama angkat syafaat kita. Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua keluarga jemaat-Mu. Tuhan telah membimbing keluarga kami, sehingga kami mampu melewati segala suka dan duka kehidupan sampai saat ini. Sungguh Tuhan, begitu banyak hal yang telah Tuhan izinkan kami capai, melampaui apa yang kami harapkan. Dan kami percaya semua itu terjadi hanya karena anugerah-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon penyertaan-Mu bagi keluarga jemaat-Mu di hari-hari yang akan kami lalui. Bimbing keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami antar anggota keluarga semakin rukun, saling mengasihi, saling menopang, saling melayani, setia pada firman-Mu, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu. Mohon Tuhan berkenan melindungi dan memberkati mereka dengan nikmat dan kasih, sehingga mereka mampu melewati segala tantangan dan cobaan di dalam perjuangan mereka meraih cita-citanya. Berikanlah kemauan yang kuat, sifat pantang menyerah, juga kesabaran dan kerendahan hati kepada mereka, sehingga pada saatnya mereka pun boleh mencapai cita-cita yang mereka impikan seturut dengan kehendak-Mu.
Demikianlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kembali kami datang memohon kehadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Mohon Tuhan berkati, supaya gereja-gereja Tuhan dapat terus bertumbuh dalam melayani Engkau, dan dapat semakin menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitarnya. Demikian pula, mohon Tuhan pakai GKJW Jemaat Malang untuk memuliakan-Mu. Dan biarlah melalui GKJW ini ada banyak orang yang mendapat berkat dari Engkau, supaya dapat terwujud GKJW Jemaat Malang yang mandiri dan menjadi berkat. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu untuk setiap kegiatan dan pelayanan yang ada pada gereja kami. Juga acara pembekalan Majelis Jemaat Malang yang akan diadakan pada tanggal 29 dan 30 Juli di Rumah Retreat YWI Batu. Kiranya Tuhan berkati satu persatu pelayanan kami, sehingga pelayanan kami dapat menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam melayani Engkau. Ya Tuhan, demikian permohonan kami. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami memuji dan bersyukur kepada-Mu, karena pada hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji, mempersembahkan hati dan hidup kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, berilah kesehatan kepada kami, agar kami dapat kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkati Bapak Pendeta yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu. Berikanlah kesehatan kepada beliau, agar senantiasa dapat menyebarkan Injil-Mu dimanapun beliau berada ya Bapa. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang bertugas melayani pada pagi hari ini. Mulai dari tim multimedia, tim pemusik, dan pemandu puji, serta Bapak Ibu Majelis. Berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka selalu senantiasa setia melayani Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikanlah ilmu pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kami yang saat ini sudah bekerja, berikan kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Bagi saudara dan saudari kami yang saat ini sedang bergumul ya Bapa, karena belum menemukan pasangan hidup, Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan jodoh yang terbaik bagi mereka, agar mereka dapat membangun suatu rumah tangga yang baik, yang berbahagia, serta takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuan mereka. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, kami percaya ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit dari tubuh mereka, agar mereka dapat sehat dan pulih kembali seperti sedia kala. Engkau berkati obat-obatan yang mereka minum, berkati pula Tuhan tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka dapat sungguh-sungguh merawat dengan baik. Ya Bapa yang baik, demikian Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Engkau juga yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk saling berkumpul dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar jauhkan dari segala macam bencana, malapetaka, hingga perpecahan antar suku dan agama. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi antar umat beragama.
Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pandemi virus corona saat ini. Engkau lindungi kami semua ya Tuhan, agar terjauh dari virus corona dan negara ini dapat melewati pandemi virus corona ini dengan baik. Kami juga mendoakan untuk seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden hingga jajaran di daerah, agar selalu diberikan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarnya. Tuhan yang akan menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah. Bagian Alkitab yang melandasi persembahan kita saat ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji
Kidung Jemaat 363. bangkit berdiri, kita bawakan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja, jemaat-Mu atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa engkau diutus.
diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, mewartakan Injil. Oleh karena itu biarkanlah kita melakukan tugas perutusan itu dengan sukacita dan menopang tugas perutusan itu dalam kehidupan doa kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Terimalah berkat Allah, Bapa sumber anugerah, Tuhan Yesus sumber kasih karunia dan rahmat, Roh Kudus sumber hikmat dan penghiburan, menyertai, memberkati, dan memampukan engkau menjalani kehidupan kini dan selamanya. Amin. Kepada